pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di program Media Magus dalam bahasan hari ini yang berjudul Pencarian Nikmat Sanubari. Saya ulangi, Pencarian Nikmat Sanubari. Sebagai orang percaya, bisa saja kita lupa dalam mensyukuri atau malah tidak pernah mensyukuri akan apa yang sudah kita peroleh sampai sekarang ini, atau bagaimana dengan pencapaian kita saat ini. Karena kita menganggap bahwa kesemuanya ini disebabkan oleh dukungan dan pertolongan dari saudara kita, teman kita, atasan kita, atau memang semua pencapaian ini adalah karena kemampuan saya, kehebatan saya. Nah, hal inilah yang memang dikehendaki oleh si iblis, agar kita menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Karena sejak awalnya kita sebelumnya telah diingatkan dan menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah memang rancangan Tuhan bagi kita orang percaya. Dan kejadian-kejadian seperti di atas tadi adalah merupakan ujian untuk melihat bagaimana hati kita dan respon kita dalam menanggapi situasi yang dihadapi saat ini. Sehingga pada akhirnya kita akan berjalan sesuai bisikan hati kita yang memberikan kesenangan sementara, yang tidak memberi dampak kedamaian dalam diri kita. Sehingga kita bergerak tanpa arah, dengan penuh keraguan, karena kita tidak tahu tujuan hidup kita, atau yang mana sasaran yang ingin kita capai atau kita raih di masa yang akan datang. Hal ini seperti lagu Bulan Sabit yang liriknya, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang, aku yang terlena dibuai pelukan dosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal yang seperti ini menggambarkan suatu pencarian akan suatu kenikmatan atau kebahagiaan dunia yang semu. Oleh karena itu, pembacaan firman hari ini terambil dari Amsal 29 ayat 18a. Beginilah firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu ini identik dengan visi, yaitu sasaran yang ingin kita capai atau tujuan akhir kita ke depan. Bagaimana agar kita yang sudah mempunyai pegangan jalan mana yang harus ditempuh, yaitu tujuan hidup untuk dapat bersama Yesus di kekekalan nantinya. Saya pernah mengetahui ada sebuah film yang berjudul Apa Yang Kau Cari Palupi, yang menggambarkan kisah seorang wanita yang kebingungan dalam menjalani kehidupannya. Dia tidak tahu apa atau tidak punya apa-apa dalam tujuan hidupnya. Dia sulit mensyukuri apa yang telah diperoleh atau malah apa yang telah dipunyainya sampai saat tersebut. Akhirnya si Palupi ini meskipun sudah berkeluarga, namun berkali-kali ganti suami untuk memenuhi kebutuhan ego pribadinya. Dan semua ini karena keinginan yang menggebu-gebu, yang hanya akan merupakan fata morgana, sesuatu yang semu, karena pada akhirnya hanya menyesatkan dirinya serta menyisakan penyesalan pada suatu saat. Jadi mungkin tidak ada salahnya jika kita bertanya pada diri kita sendiri, seperti judul film tersebut, yaitu apa yang mau kita cari. Seolah-olah kita sendiri adalah si Palupi tersebut. Nah, sebagai orang percaya kita diingatkan lagi oleh Tuhan Yesus
tentang kenapa kita diselamatkannya. Jawabannya adalah karena Dia Allah yang Maha Kuasa ingin agar kita ciptaannya yang paling sempurna ini dapat bersama-sama dengannya di kekekalan nantinya. Oleh karenanya Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu berkorban bagi kita, agar supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita juga diingatkan Tuhan bahwa kehidupan ini sangat singkat. Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Namun banyak kali kita selalu dalam tanda petik, sadar maupun tak sadar, telah bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang Dia Tuhan inginkan. Oleh karena itu perlu disadari bahwa Tuhan menginginkan agar kita juga punya keinginan yang sama dengan Dia, yaitu agar kita dapat bersamanya nanti di kekekalan, sehingga nantinya kita tidak akan berada di tempat seperti apa yang dinamakan neraka tersebut. Itulah sebabnya kita yang sudah banyak berbuat kesalahan dan dosa ditebusnya agar kita menjadi ciptaan yang baru dan terus mempertahankan diri kita pada jalur sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Dia Yesus selalu memerintah dalam hati kita, yaitu karakternya yang sudah menyatu, menjadi serupa dan segambar dengan karakternya tersebut, yang bertumbuh dalam diri kita menjadi kasih akan semua orang. Dan kesemuanya ini melalui tuntunan Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk menolong dan membantu kita agar kita selalu dapat mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang perlu kita sadari dan perlu menjadi patokan atau tujuan yang merupakan visi dalam kehidupan kita, yaitu kita juga perlu bersamanya dalam kehidupan kekal nantinya. Dan untuk itu kita diingatkan sesuai 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, firman-Nya ini merupakan suatu ajakan yang juga merupakan peringatan bagi kita yang penuh dengan kasih, agar jangan sampai ada seorang pun dari kita yang terhilang atau ketinggalan, tidak dapat bersama Dia, Tuhan Yesus nantinya. Namun semuanya ini adalah merupakan pilihan bagi kita pribadi, karena kita diberikan kebebasan untuk memilih sesuai Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, kita perlu menjaga diri kita agar jangan sampai terhilang dengan memahami apa yang difirmankan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, agar kita mengalami kebangkitan yang pertama, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari semua orang mati.
Karena apabila hal ini dapat kita lakukan, maka saya percaya kita akan mengalami kebangkitan pertama setelah trompet terakhir berbunyi menyongsong Tuhan Yesus datang dari awan-awan permai. Sesuai Wahyu 20 ayat 16. Ayat 6 firman-Nya berkata, "Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Demikian, saudaraku sekalian, kita sekarang telah diberikan pilihan agar supaya kita jangan lagi mencari kenikmatan yang semu dan sementara, tapi pertahankan damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, agar iman kita bertumbuh menjadi iman bapa-bapa yang menjadi serupa dengan Dia. Semuanya ini agar supaya kita nantinya dapat mengalami kebangkitan pertama dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya setelah bunyi trompet terakhir terdengar. Haleluya. Demikian bahasan kita hari ini, dan sampai ketemu lagi dalam program Magos pada waktu yang akan datang. Shalom.